Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam pertemuan kita terakhir di event keberdekaan ini. Insya Allah besok kita akan akhiri pertemuan kita. Maka Bapak Ibu semuanya, yuk di akhir-akhir pertemuan kita ini kita refleksi kembali diri kita. Kita mengulang lagi apa-apa yang telah disampaikan oleh teman-teman pemateri mulai awal dari sampai pada malam hari ini. Alhamdulillah, tiada lain tiada bukan pertemuan kita semuanya karena karunia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan welas asihnya Allah di dunia sampai di akhirat. Amin. Dialah Allah Al-Latif yang maha melembutkan. Mudah-mudahan kita semuanya, hati kita, akhlak kita, pikiran kita Allah lembutkan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Dialah Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu yang maha memberi ampunan, Allah yang maha pengampun. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan belajar tentang keluarga sakinah. Salah satu tuntunan Rasulullah bagaimana menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, karena keluarga yang sakinah adalah kunci daripada keberhasilan dan kesuksesan urusan dunia kita sampai di akhirat. Untuk itu sebelum materi dimulai, saya minta dengan hormat bapak-bapak maju ke depan, kemudian yang merapat Pak Sofyan Wisata, kemudian saya minta dengan hormat yang malam hari ini hadir bersama pasangannya, ya. Mungkin bisa sebelah sini Pak, dengan jajar sini, khusus yang di sini sama pasangan. Silakan duduk dengan pasangannya masing-masing. Yang lain nggak boleh baper, ya. Oke, yang lain nggak boleh baper, khususnya para jomblo, damaikan hatimu kawan, damaikan hatimu, ya. Bapak dan bapak, ya. Boleh duduk berdua-berdua dengan pasangannya dan dengan istri yang banyak. Bapak Ibu semuanya, ya, materi ini adalah salah satu materi yang spesial, ya. Maka bagi yang hadir dengan pasangannya luar biasa. Alhamdulillah di batch 1 kemarin, ya, di batch 1 kemarin materi ini belum kita sampaikan secara utuh seperti yang akan kita sampaikan malam hari ini. Tapi qadarullah di testimoni peserta ada 2 peristiwa yang luar biasa. Mohon maaf, yang satu sudah cerai gara-gara mendapatkan materi tentang keluarga sakinah, qadarullah minta nudur. Yang kedua, sudah proses pengadilan. Sebelum keputusan, alhamdulillah setelah malam hari itu, ya, qadarullah sekitar semingguan kemudian saya dapat kabar dari peserta kembali melakukan rujuk. Dan di batch 2 kita tahu kemarin Pak Musin yang dari Tuban salah satunya, sebelumnya beliau sama istrinya berdakwah, yang satu di Tuban, istrinya di Kalimantan. Qadarullah setelah acara itu, ya, Bapak Ibu semuanya Allah turunkan pertolongannya dan keluarga ini diterubunkan kembali. Belum lagi kedahsyatan manfaat-manfaat yang lain yang kecil-kecil saya nggak bisa cerita, terlalu banyak testimoni.
Maka Bapak Ibu semuanya yang bersama pasangan saya ucapkan selamat. Yuk kita belajar bareng malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, the power of sabarabah, sebuah kekuatan untuk membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah, dan keluarga yang barokah. Kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap manusia, tetapi seringkali kita tidak merasakan. Seringkali banyak di antara kita yang sudah rumah tangga puluhan tahun bahkan belum memahami secara betul apa sih makna sakinah, apa makna warahmah, apa makna barokah, dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata banyak hal yang terjadi di dalam proses pernikahan itu, baik sebelum pernikahan sampai kepada rumah tangga. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita coba menggali diri kita pribadi masing-masing. Apa sih makna dari undangan pernikahan ini? Apa kira-kira, Bapak Ibu? Hah? Boleh sumbangan? Oh iya, kita diskusi dulu 5 menit. Hah? Apa? Ketika Quran surat Ar-Rum yang biasanya ada di undangan, di situ dikatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram, sakinah, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang mawaddah dan sayang rahmah. Bapak Ibu semuanya, seringkali kita membaca tulisan-tulisan ini di setiap kita mendapatkan undangan. Tapi apa sih sebenarnya makna sakinah, makna warahmah, makna mawaddah? Apa? Menurut jenengan apa? Ya, saya pengen tahu dulu jawaban jenengan 1, 2 dulu. Apa makna samara? Itu menurut jenengan apa? Hah? Ketentraman. Terus? Ketentraman. Terus kebahagiaan. Apa lagi? Damai. Kasih sayang. Terus? Apa lagi? Harmoni. Terus? Hah? Pengertian. Terus? Ya. Nah, 7. Kenapa saya pilih 7? Insan kamil itu tingkatannya 7. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang insanul kamil, yang derajatnya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat, dari 7 jawaban ini kira-kira sudahkah ini ada di keluarga kita masing-masing? Sudah? 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 Kalau sudah, saya tidak yakin dengan hadir di acara ini. Karena saya pernah merasakan orang yang hadir di majelis seperti ini biasanya pasti ada masalah. Dengan diri jawab ya. Bapak Ibu semuanya, apa sih tujuan kita nikah? Apa Pak? Tujuannya apa? Hah? Ibadah. Perintah Allah, ibadah. Terus? Lanjutkan keturunan. Terus? Menyalurkan nafsu, keren. Terus apa lagi? Iya kan, jujur aja gitu. Ayo. Apa lagi yuk? Sunnah Rasul. Apa mana? Menghindari zina dan menghalalkan sebuah proses dan lain sebagainya. Oke, boleh saja. Apapun jawabannya bakal ono salah satu. Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah memahami makna sakinah mawaddah warahmah, kita sudah memahami makna daripada tujuan kita menikah. Pertanyaannya kemudian, kenapa di rumah tangga kita masih sering terjadi yang namanya prahara rumah tangga? Kenapa? Egois. Apalagi Pak? Hah? Salah paham, tuntutan, ekonomi,
nggak setia. Terus dua orang yang berbeda. Terus tuntutan orang ketiga. Saya kalau dengar kata-kata orang ketiga ini malam bulan Pak, langsung kelingan. Iya. Apakah saya nggak pernah merasakan itu? Pernah, saya katakan. Pernah. Apalagi ketika kita pegang duit, kita punya jabatan, kita punya kehormatan, ya kan? Beli berapa sih reganya? Beli HP tuku HT timbang? Paham-paham yang seperti itu dulu masih berkecamuk di otak ini dan seringkali kita menggunakan itu sebagai dalil pembenaran untuk kehidupan kita, betul? Betul? Nah, tak awati, tak amati, tak kok sing jawab bener karo guyang iki biasanya pernah nyun mantulan ya. Biasane monggo. Tetapi seringkali Bapak Ibu, ketika kita mengalami sebuah prahara rumah tangga, kita pun kebingungan bagaimana sih menyelesaikan prahara rumah tangga itu. Bahkan banyak di antara kita yang kemudian berakhir di meja perceraian, betul? Nah, saya tanya sekarang, yang ada di ruangan ini, yang ada masalah dengan keluarga siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Jujur. Ya. Dulu ada. Sekarang? Aman. Oke. Saya tahu, di mana-mana biasanya nggak ngaku, tapi mari ini foto curhat dewe, itu kebiasaan Pak. Mulak kali ini dengan Bapak Ibu semuanya. Ketika terjadi prahara rumah tangga, baik yang disebabkan urusan ekonomi, yang disebabkan urusan karena watak sikap yang tidak bisa saling memuaskan satu dengan yang lain, yang terjadi kemudian anak menjadi korban, betul? Ada yang anaknya jadi korban, Bu? Ada? Ada? Kalau dengar jawaban tegas, aku senang Pak. Kenapa? Itu tanda-tanda bahwa hati kita mulai terbuka dan mudah-mudahan Allah turunkan hidayah pertolongan untuk beliau. Bapak Ibu semuanya, setelah keluarga, anak jadi korban, ternyata bisnis pun jadi korban, betul? Yang biasanya bisnisnya jalan biasa, omsetnya mengalir biasa dan seterusnya, ternyata ketika terjadi permasalahan di rumah tangganya, anaknya jadi korban, akhirnya nyambut gawe sakarepe dhewe dan lain sebagainya, di bisnisnya pun akan terjadi masalah, betul? Kalau bisnisnya sudah terjadi masalah, kemudian yang terjadi masalah berikutnya adalah di hutangnya bermasalah, kreditnya bermasalah, dan seterusnya. Bahkan banyak setelah itu yang terjadi apa? Jauh lebih mengerikan daripada itu, keluarganya berantakan, harus cerai, asetnya tersita, bisnisnya hancur, anaknya kemudian durhaka, bahkan lari ke tempat-tempat maksiat yang luar biasa. Banyak contohnya di luar sana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Bapak Ibu sahabat, lihatlah sinetron rumah tangga ini. Sinetron rumah tangga sebuah kejadian yang setiap hari, yang sering kali terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Hidup berkeluarga layaknya sebagai sinetron. Sinetron yang ada sutradaranya, sinetron yang ada penontonnya, tetapi pemerannya seringkali dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dimainkan oleh lakon yang dia setujui sendiri. Pernah Pak ada yang seperti ini? Lu happy mau Al-Quran daripada jawab apa pertanyaan istri. Enakan istri atau Quran? Istri dilihat suami asik baca Quran sore, enak jadi Quran dia. Tiap sore dipandang, dipegang. Betul? Ini mungkin periode-periode kemarin sebelum kita bisa. Berikutnya kejadian sekarang, begitu ada HP, bahkan duduk bareng di pelaminan pun yang dipegang HP. Ada Pak kejadian seperti ini? Kira-kira kalau saat menikah saja seperti ini, kira-kira keluarganya bisa sakinah enggak? Bapak Ibu, hati-hati dengan handphone Anda, karena handphone bisa jadi dia akan berubah menjadi Tuhan yang kedua bagi kehidupan kita, khususnya di rumah tangga kita. Pak Aziz, pernah nggak HP-nya dikepruk sama istri? Pernah. Saya jawab gitu. Bapak Ibu ada yang pernah? Ada yang pernah? Kenapa? Gara-gara SMS-nya asal atau SMS asli? Asli, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu,
Kemudian prahara berikutnya, gara-gara bapak-bapak pengennya nambah lagi, pengennya lipat apa namanya 40 lipat gitu kan. Kalau ada janda lewat bunyinya ada apa? Tadi ada mangga ada kedondong. Kalau ada janda lewat gue mau dong. Gitu. Ada yang masih punya prinsip seperti itu? Yang muda-muda yang jumlah aku takon. Oh jadi. Kita lagi ditawarin apa? Bapak Ibu semuanya. Apakah poligami dibolehkan? Boleh, tetapi ada caranya. Tetapi kalau itu memang tidak mampu atau belum mampu, jangan kemudian di dalam rumah tangga akhirnya kita akan keluar kata-kata dari seorang ibu, saya sepakat dengan poligami asalkan bukan suami saya. Ada lagi yang menjawab, aku rela dimadu asal kau siap tak racun. Ada lagi apa Bu? Bu, kalau suaminya pengen poligami jawaban lainnya apa? Hah? Tak ketok, mana ya? Oh, nanti jawab lebaran, ketok. Kenapa aneh sih diketok itu? Bapak gantian jawab. Bu tenang. Pokoknya nek dikumbah resi ora bakal elong. Masih jawab ngono, Bu. Selalu ada pembenaran. Bu, biarkanlah saya nambah lagi. Ini demi membantumu. Kamu fokus ngurus anak-anak, yang bersih-bersih rumah biar ada. Betul? Betul. Ada alasan lagi, bapak-bapaknya. Bu, aku kasihan ketika engkau kelak ke taman surga tidak ada temannya. Maka izinkan aku mencarikan teman untukmu. Betul? Betul. Apalagi alasannya, Pak? Ono sing luwih parah ketika bangkrut, ketika hancur, dia memang ke sana kemari nyari mangsa, golek rondo sugih. Karepe utangi ben lunas. Ada teman saya yang seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata apa yang terjadi? Oleh rondo nih. Duitnya oleh, tapi setelah itu apa kehidupannya? Luar biasa, hancur leburnya. Jauh lebih parah daripada kehancuran sebelumnya. Maka Bapak Ibu, bagi yang pengen poligami silahkan kalau Bapak Ibu mau. Tetapi yang belum mampu, maka ukur diri kita masing-masing. Ibu-ibu yang sudah siap dipoligami, segera sampaikan ke bapaknya, karena itu salah satu pintu surga. Betul? Tapi yang belum siap, belajarlah tentang sunnah-sunnah, tentang syariatnya poligami. Siapa tahu hatinya terbuka, akhirnya ada teman untuk menuju surga Allah. Oke? Sepakat nggak Bu? Bu, sepakat nggak? Nah itu jadi masalah, kan bahas ini masih jadi masalah. Oke. Bapak Ibu semuanya. Nah, dulu saya mengajarkan di dunia ada tiga tipe rumah tangga. Kemudian saya tambahkan satu. Ada 4 tipe rumah tangga. Yuk kita refleksi diri kita Bapak Ibu. Kita termasuk di tipe yang mana? Yang pertama adalah tipe terminal. Ya. Tipenya tipe terminal. Rumah tangga hanya dibuat ampiran. Kita terlalu sibuk di luar, seakan-akan kita orang paling jos, pekerjaan kita paling banyak, ya. Ruang dan waktu yang kita lakukan semuanya kita curahkan di luar. Bahkan kita tidak ingat apa tugas kita sebagai seorang ayah kepada anak kita, apa tugas ibu-ibu karir kepada anaknya, kepada suaminya, seakan-akan tidak ingat. Inilah tipe-tipe rumah tangga terminal. Rumah tangga hanya jadi ampiran. Pak Aziz yang ngomong, iya betul. Sekarang pun begitu. Kenapa? Karena 30 hari saya di rumah kira-kira nggak ada 30%-nya. Tetapi kita tahu Pak, dulu saya nggak ada manajemennya ketika di rumah. Pokoknya nyampe rumah capek, tidur, minta dilayani, habis itu pergi lagi. Tetapi ketika tahu ilmunya, maka kita akan bisa menerapkan bagaimana di keluarga kita tidak menjadi keluarga yang tipe terminal ini. Maka Bapak Ibu, kalau di antara kita kehidupannya, rumah tangga kita masih ada yang tipe terminal ini, hati-hati. Hati-hati, karena di situ biasanya akan segera pihak-pihak ketiga yang akan masuk di celah-celah itu. Kenapa? Karena komunikasi yang kurang, karena hubungan yang kurang, karena kemesraan yang kurang, yang terjadi kemudian sang ibu ada digoda teman kuliahnya, teman reunian, ketika reuni SMP, SMA ketemu, akhirnya apa yang terjadi? Selingkuh. Begitu juga bapak-bapak.
Karena komunikasi yang dibangun dengan istri kurang, maka di luar ketika tahu yang roknya pendek, rambutnya panjang, dia kemudian melihat, lemah mulai, betapa enaknya ya. Gak pernah merasakan bagaimana perasaan yang di rumah ketika itu. Inilah tipe terminal Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak panjenengan semuanya. Yuk kita pahami pribadi kita masing-masing. Kita kira-kira ada di tipe mana? Sehingga kita nanti akan menemukan sebuah cara, sebuah jalan terapinya. Oh, aku kalau masalahku di sini, maka bagaimana saya solusinya? Oh, kalau aku masalahku di tipe yang berikutnya, nanti bagaimana solusinya? Yang kedua adalah tipe apa? Tipe rumah sakit. Apa itu tipe rumah sakit, Pak? Pulang-pulang kalau sakit, pulang-pulang kalau ada masalah, pulang-pulang kalau ada ini, ada itu. Begitu. Artinya apa? Banyak di luaran sana, seorang suami karirnya luar biasa, pendapatannya luar biasa, tetapi duitnya hanya dihabiskan untuk foya-foya di luar. Ketika pulang dia hanya bawa masalah. Betul Bu? Ada yang merasakan begitu Bu? Dan yang terjadi apa? Inilah salah satu jalan timbulnya KDRT antara satu dengan yang lain. Disinilah timbulnya diskriminasi antara satu dengan yang lain. Ini sangat bahaya sekali di antara kita Bapak Ibu. Maka kalau rumah tangga kita ada di tipe ini, pulang-pulang kalau sakit, tidak hanya pulang-pulang kalau sakit, bicara sama suami, bicara sama si istri, hanya kalau ada masalah. Ketika tidak ada masalah, ketika hidup landai-landai saja, tidak pernah membicarakan bagaimana membangun visi rumah tangga ke depan. Ini juga bahaya. Maka Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang ada di tipe ini. Kenapa? Kita merasa kalau itu sudah suami, itu sudah istri, pokoknya kita terlena dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita jarang komunikasi, membicarakan, Pak atau Bu, gimana nih anak kita sekarang begini, tadi di sekolah pelajarannya begini, dapat nilai sekian, nggak kamu kasih hadiah atau Pak, ini kita mau bayar ini begini. Pak, bagaimana kita tahun depan bisa umroh atau enggak? Tidak pernah dibicarakan di dalam rumah tangga. Pokoknya pulang-pulang kalau ada masalah, pulang-pulang hanya makan, minum, keperluan pribadi, kemudian keluar lagi. Kemudian apa? Kalau sudah sembuh, ya dia sudah lupa siapa yang ngobatin. Ketika ada masalah dia pulang ke rumah, minta tolong istrinya, minta tolong suaminya, Bu, ini ada masalah gini, Pak, ada masalah begini di karirku, tolong Pak, lobikan Pak Bupati biar saya nggak dipecat, tolong Bu,